Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fauna yang ada di Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas persebaran flora di Indonesia. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas fauna Indonesia dan berikutnya akan membahas persebaran fauna di dunia. Persebaran fauna di Indonesia sangat dipengaruhi sejarah geologis pada masa lampau. Seperti yang kita tahu, di Indonesia terdapat dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Paparan Sunda mencakup Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, sedangkan paparan Sahul mencakup Pulau Papua dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Sebelum zaman es mencair, memang Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa menjadi satu dengan wilayah dengan benua Asia, sementara Papua dan pulau-pulau kecil sekitarnya menjadi satu dengan benua Australia. Kondisi ini menyebabkan karakteristik fauna di wilayah Indonesia bagian barat memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di Asia, sedangkan fauna yang ada di bagian timur memiliki kesamaan dengan fauna yang ada di daerah Australia. Seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Alfred Russel Wallace pernah melakukan penelitian mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia pada tahun 1854 hingga 1862. Pernah melakukan penelitian mengenai persebaran fauna di Indonesia pada tahun 1854 sampai 1862. Dari hasil penelitiannya, Wallace mengetahui bahwa bagian barat Indonesia dan bagian timur Indonesia memiliki perbedaan. Fauna yang tersebar di wilayah bagian barat Selat Lombok dan Selat Makassar memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di Asia. Garis batas yang ditarik antara Lombok hingga Makassar inilah yang disebut dengan garis Wallace. Selain Wallace, seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman juga melakukan penelitian di Indonesia yang bernama Max Weber. Max Weber menetapkan batas persebaran fauna di wilayah Indonesia bagian timur memiliki kemiripan dengan fauna yang ada di Australia. Weber menarik garis antara Kepulauan Nusa Tenggara hingga ke daerah Halmahera. Garis khayal tersebut disebut dengan garis Weber. Di antara garis Wallace dan garis Weber terdapat wilayah peralihan. Sehingga persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat, tipe peralihan yang berada di Indonesia bagian tengah, dan tipe Australis di Indonesia bagian timur. Kita akan memulai pembahasan mengenai tipe Asiatis. Fauna tipe Asiatis. Fauna tipe Asiatis. Kawasan Indonesia Barat termasuk ke dalam fauna Asiatis yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Fauna pada wilayah Indonesia bagian barat ini memiliki ciri-ciri terdapat hewan-hewan yang mirip dengan hewan yang ada di benua Asia, adanya binatang menyusui atau mamalia yang ukurannya cukup besar, serta banyak dijumpai berbagai jenis kera atau primata, banyak jenis ikan air tawar, dan ditemui burung-burung bersuara merdu. Beberapa contoh di Indonesia bagian barat adalah gajah, rusa, monyet, kerbau, terenggiling, elang bondol, ayam hutan, merak, ikan mujair, dan ikan arwana. Juga terdapat beberapa binatang endemik seperti badak bercula 1, elang Jawa, dan jalak Bali. Masuk ke fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan menempati peralihan antara kawasan Asiatis dengan kawasan Australis. Wilayah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, kepulauan sekitar Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Fauna di kawasan Indonesia bagian tengah dikategorikan hewan asli Indonesia karena secara geologis kawasan ini tidak pernah bersatu dengan daratan manapun, baik Asia maupun Australia.
Batas wilayah persebaran fauna tipe asiatis dengan fauna tipe peralihan dipisahkan oleh garis kaya yang disebut dengan garis Wallace. Beberapa jenis fauna tipe peralihan sebagai berikut. Jenis mamalia antara lain anoa yang merupakan binatang endemik di tipe peralihan juga bisa kita temui di Pulau Sulawesi. Ada juga babi rusa, tapir, ikan duyung, monyet hitam, tarsius seperti ini yang juga merupakan binatang endemik. Ditemukan juga jenis amfibi seperti katak pohon, katak terbang, dan katak air. Serta ada jenis reptil yang sangat ikonik yaitu komodo yang berada di Pulau Komodo. Selain itu juga ditemui ular, buaya, biawak. Ada juga jenis burung antara lain burung dewata, maleo yang juga merupakan binatang endemik, burung mandar, dan raja udang. Masuk ke fauna tipe terakhir yaitu fauna tipe australis. Fauna australis terdapat di Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna tipe peralihan dan fauna tipe australis dipisahkan garis kaya yang disebut dengan garis Weber. Fauna pada wilayah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, hewan di wilayah Indonesia bagian timur ini memiliki banyak kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia, serta dijumpai binatang berkantung. Jenis burung yang ada memiliki warna-warni, tetapi di daerah ini terdapat sedikit jenis kera. Beberapa jenis fauna australis sebagai berikut. Yang pertama, jenis mamalianya dapat kita temui antara lain kanguru pohon seperti pada gambar, walabi, beruang koala, nogyak seperti ini, opsum layang, kuskus, dan kelelawar. Jenis reptil antara lain ular, kadal, dan kura-kura. Jenis burung antara lain kakak tua, beo, nuri, raja udang, cendrawasih, dan kasuari. Cendrawasih dan kasuari termasuk binatang endemik, dan bila kita lihat memang memiliki warna-warni yang lebih mencolok dibanding burung-burung yang lain. Kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Kita akan masuk ke lingkup yang lebih luas, yaitu dunia. Persebaran fauna di dunia pertama kali dikemukakan oleh Philip Lutley Schattler tahun 1858. Kemudian kajian ini dikembangkan oleh Alfred Russel Wallace yang juga memberikan kontribusi terhadap persebaran fauna di Indonesia. Menurut Wallace, persebaran fauna di dunia dibagi menjadi 6. Yang pertama ada Nearktik, kedua ada Neotropikal, yang ketiga ada Palearktik, keempat ada Etopian, yang kelima ada Oriental atau Asiatis, dan terakhir ada Australis. Kita mulai dari pembahasan persebaran fauna di wilayah Nearktik. Persebaran fauna di daerah Nearktik meliputi Amerika bagian utara dan Greenland. Untuk Amerika bagian utara sendiri memiliki beberapa bioma, yang pada bagian timur Amerika Utara memiliki bioma hutan gugur, sedangkan bagian tengah memiliki bioma padang rumput atau stepa, sedangkan pada bagian barat terdapat bioma taiga. Sedangkan untuk lingkungan Greenland diselimuti oleh salju setebal 2-15 meter. Hewan-hewan yang ada di wilayah Nearktik adalah sebagai berikut. Pertama kita dapat menemui berang coklat. Kemudian ada berang-berang, elang bondol, salamander, bison, burung kalkun, dan rusa kutub atau bisa kita sebut dengan karibu. Itu tadi hewan-hewan yang ada di wilayah Nearktik. Masuk ke wilayah neotropik. Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Wilayah neotropik sebagian besar beriklim tropis dan beriklim sedang di zona selatannya. Hewan-hewan yang ada di wilayah neotropik meliputi kukang, alpaca, lama, kemudian ada armadillo, terenggiling, kelelawar, ular anaconda, ikan arapaima. Selain itu, kita juga dapat menemui hewan seperti siamang, tapir, dan menjangan di wilayah neotropik. Masuk ke wilayah selanjutnya ada wilayah Palearktik. Wilayah Palearktik meliputi seluruh bagian Eurasia dan beberapa wilayah di
Afrika, terutama Afrika bagian utara, serta Afghanistan, dan wilayah Jepang. Lingkungan fisik di wilayah Palearktik cukup bervariasi. Wilayah Palearktik memiliki perbedaan suhu yang cukup tinggi, serta curah hujan yang berbeda-beda pada tiap daerahnya. Contoh hewan yang ada di wilayah Palearktik adalah landak, macan tutul salju, karibu atau rusa salju, panda, serigala. Kita juga bisa menemui bison di wilayah Palearktik. Memang wilayah Palearktik memiliki beberapa fauna yang sama dengan wilayah Nearktik, karena memang di wilayah ini memiliki perbedaan pada lingkungan alamnya. Masuk ke wilayah keempat, yaitu wilayah Ethiopian. Wilayah Ethiopian meliputi Madagaskar dan bagian selatan daratan Arab, serta hampir keseluruhan benua Afrika, terkecuali bagian utara benua Afrika. Lingkungan alam yang ada di wilayah Ethiopian relatif sama atau seragam, dan terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun terbesar di dunia. Contoh hewan atau fauna yang ada di wilayah Ethiopian meliputi burung unta, simpanse, gorila, kuda Nil, zebra, jerapah, antelop. Memang di wilayah Ethiopian kita bisa menemui primata-primata yang bertubuh besar seperti gorila, simpanse, dan juga babun. Kita masuk ke wilayah yang kelima, yaitu wilayah oriental atau Asiatis. Indonesia bagian barat termasuk ke dalam wilayah ini. Jadi wilayah oriental atau Asiatis meliputi sebagian besar benua Asia dan beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Bagian besar wilayah oriental atau Asiatis beriklim tropis, sehingga banyak terdapat hutan hujan tropis dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Contoh fauna di wilayah oriental atau Asiatis adalah harimau, orangutan, badak bercula 1, gibbon, komodo, beruang madu, serta kita juga dapat menemui gajah, babi hutan, dan macan tutul di wilayah oriental atau Asiatis. Masuk pada wilayah terakhir, yaitu wilayah Australis. Wilayah Australis meliputi benua Australia itu sendiri dan pulau di sekitarnya seperti Papua, Selandia Baru, dan pulau-pulau kecil di bagian timur Indonesia. Di wilayah Australis memiliki iklim tropis dan iklim sedang atau subtropis. Kondisi lingkungan alam wilayah Australis cukup mencolok karena memang wilayahnya berada jauh dengan benua-benua lainnya. Contoh hewan yang ada di wilayah Australis adalah kanguru, platypus, dingo, burung kolibri atau burung penghisap madu, burung emu, burung kasuari. Selain itu, wilayah Australis juga memiliki burung-burung yang memiliki warna yang mencolok. Karakter wilayah Australis memang sama seperti dengan pembahasan sebelumnya pada Indonesia bagian timur, persebaran fauna di Indonesia. Itu tadi pembahasan mengenai persebaran fauna di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.